dulu kan? Memang nggak bisa diatur kalau MUI, Bu. MUIN. Bukan, Bu. Beneran. Standby aja dulu. Sudah pada berdiri, Pak. Monitor dipakai terus. Tadi masker di sini banyak nih. Saya bawa juga kok, Bu. Aduh, bapak-bapak kan tadi saya belum. Nah, ini siapa nih bapak-bapak nih? Yang maju nih. Aduh, perut gue mulus lagi nih. Gimana, Bu? Bisa nggak? Kita tinggal nunggu bapak, terus tinggal hadirin di silakan duduk. Tunggu bapak dulu. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Ayo, hadir. Hadirin Tunggu rapi. Tunggu rapi dulu ya, Bu, monitor. Boleh, Bu, lanjut? yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Wakil Gubernur Jawa Barat, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bupati Cianjur, beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur, yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah, Ketua Komisi Dakwah beserta seluruh pengurus Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, para alim ulama, para habaib, seluruh Forkopimda dan seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia, seluruh jajaran Satuan TNI Angkatan Darat seluruh Indonesia, hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam acara muhasabah
dan istighatsah, doa keselamatan bangsa dalam momentum peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita awali acara yang baik ini dengan mendengarkan secara khidmat dan khusyuk pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, mengambil surah Al-Isra ayat 1, dibacakan oleh Qari Ustadz Mehmet Rahmat. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LC PhD. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Sampurasun. Sampurasun. Saya juga ingin menyapa peserta kita di pagi hari yang sama di beberapa daerah. Saya mungkin sebut di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur. Saya ingin ke Sumatera Utara. Ini karena live saat yang bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Utara. Saya ingin menyampaikan salam kepada saudara-saudara kita yang di Papua, yang sekarang juga live melalui saluran di pemerintah kota, Pangdam, dan MUI di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara di Papua. Saya ingin menyapa saudara kita yang di Aceh dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Kepala Staf TNI Angkatan Darat Bapak Jenderal TNI Haji Dudung Abdurrahman SEMM beserta keluarga besar TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia. Yang kami hormati pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, hadir di sini Buya Sekretaris Jenderal Buya Amir Satambunan, ada Kiai Abdul Manan Wakil Sekjen, ada Yai Rahmat dari Bendahara, Yai Ahmad Zubaidi Ketua Komisi Dakwah yang menyelenggarakan acara ini, Yai Arif Fakhruddin Wakil Sekjen Bidang Dakwah dan Ukhuwah, dan ada juga bagian dari simpatisan Majelis Ulama. Ini ajengan Ahmad Cahya yang mensukseskan acara ini. Yang kami hormati seluruh jajaran Komisi Dakwah, Komisi Ukhuwah, MUI di Kabupaten Cianjur yang menyukseskan acara ini. Berkat kerja dan semangatnya acara ini dapat terlaksana dengan baik. Yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji UU Ruzhanul Ulum yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Bapak Irjen Pol DS Suntana MSI beserta keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, juga di seluruh Indonesia karena bersama-sama kita di seluruh provinsi se-Indonesia. Yang kami hormati Ketua PW Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq SHI.
Terima kasih atas dukungnya Pak Kiai. Yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Cianjur, Bapak DRSK Haji Abdul Rauf serta jajarannya, berkat tangan semangatnya bisa terlaksana pada acara pagi hari ini. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur yang telah mensukseskan acara pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, para ulama, kuyaha, jamaknya dari kiai itu adalah kuyaha, asatidz sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian di atas, alhamdulillah, ibu-ibu, bapak, ibunya 3 kali, bapaknya, berarti ibunya 3, bapaknya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah acara Momentum Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dalam hari ini Komisi Dakwah bekerja sama dengan MUI Kabupaten Cianjur dan seluruh jajarannya, serta didukung oleh Pak Kasat pada kesempatan kali ini dan juga didukung oleh Bapak Wapres pada kesempatan kali ini. Perlu kami laporkan kepada Bapak Wapres bahwa acara ini telah dimulai sejak sebelum subuh. Saya dengan Pak Kasat, Pak Dudung ke sini, tahajud sebelum subuh, sholat subuh berjamaah. Ya, saya lupa ini, dikasih tahu sama Wakil Sekjen, belum menyampaikan kepada Pak Bupati, Pak. Mohon maaf Pak Bupati ini, karena saya pikir kiai Pak Bupati pakai masker begitu. Makasih Pak Bupati atas bantuannya, makasih. Perlu kami sampaikan Pak Wakil Presiden bahwa sebelum subuh kami dengan teman-teman di sini melakukan zikir, kemudian sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan khataman Al-Quran, dan dilanjutkan dengan sholawat, dilanjutkan dengan ceramah-ceramah. Tadi ada Yai Jujun Junaidi yang juga mengisi ceramah, juga ada Yai Habib Nabil Al-Musawa mengisi juga ceramah, dan penceramah-penceramah di sekitar Kabupaten Cianjur pada pelaksanaan ini. Peserta yang hadir pada kesempatan kali ini adalah unsur dari pemerintah, juga Kementerian Agama, ormas-ormas masyarakat yang ada di Cianjur dan sekitarnya. Ini insya Allah dalam data kami hadir ada 4.500 yang hadir Pak Wapres. Tepuk tangan untuk semua kita. Berarti dengan rombongan kita sekitar 5.000. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati telah memfasilitasi ini sehingga acara berjalan dengan baik. Di momentum ini sebenarnya kita ingin mengambil momentum Isra Mi'raj, kejadian yang luar biasa yang hanya bisa diterima dengan iman bukan dengan akal. Karena kejadian itu kalau dipikir-pikir tidak masuk akal, karena akal lebih kecil daripada peristiwa keagamaan. Maka momentum ini menjadi momentum persatuan kita untuk bersama-sama bersatu, berbagi, dan juga syukur-syukur kita juga bisa membantu menyelesaikan berkenaan dengan fenomena, juga berkenaan fenomena alam, longsor dan gempa dan seterusnya. Dalam sambutan Presiden beberapa waktu lalu berkenaan dengan bencana ini, 50 tahun terakhir di dunia ini naik 5 kali lipat. Itu sambutan Pak Presiden. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2022, kata Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kenaikan berkenaan dengan bencana alam ini 81%. Jadi yang dulu tahun 2010 itu adalah 1945, di 2022 ini ada 3.542 kejadian fenomena bencana alam. Bagi kami tentunya, sebagaimana dalam sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, fenomena ini tidak semata-mata fenomena alam, tidak hanya fenomena keilmuan saja, tetapi di situ ada dari yang Maha Kuasa yang mengingatkan kepada kita. Kalau Pak Bupati tadi menyampaikan seandainya
dengan gempa bumi yang ada di Cianjur itu melalui APBD katanya membutuhkan sampai 4 periode. Sementara bupati ini hanya sampai 2 periode. Tapi dengan pertolongan dan berbagi dari kita dan perhatian kita, empati kita, ternyata bisa dari kerugian sekitar 3 triliun bisa di cover yang masuk ke Cianjur sampai lebih dari 6 triliun. Artinya nggak apa-apa tepuk tangan kalau ini tepuk tangan. Artinya orang-orang kita ini orang yang punya kedermawanan paling tinggi, sebagaimana dalam penelitian di New Zealand bahwa orang Indonesia adalah orang yang paling dermawan. Nah, pada saat ini kita ingin mengetuk bersama untuk lebih lagi. Selain bantuan-bantuan materi itu, kita ingin menguatkan spiritual. Karena beberapa kejadian di dalam fenomena keagamaan, kalau pada zaman Nabi Nuh dengan banjirnya, Nabi Lut dan seterusnya, saya tidak ingin mengatakan itu, tetapi fenomena alam itu adalah fenomena di mana Allah mengingatkan kepada kita. Setiap peristiwa itu tidak semata-mata hanya hukum kausalitas, tapi ada spiritualitas. Oleh karena itu kita bersatu bersama. Di sini ketepatan wakil presidennya adalah Kiai, mantan Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan sekarang adalah Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Maka tepat sekali pada kesempatan kali ini kita bersatu, para ulama dengan umara, apalagi dengan pertahanan kita dan ketahanan kita, Angkatan Darat. Teman berkelakar, ini kok yang diajak Angkatan Darat katanya. Saya bilang karena gempanya di darat, sesarnya di darat. Dan insya Allah nanti juga bekerja sama dengan yang Angkatan Udara. Nanti kita menjelang Ramadan akan ada kegiatan bagaimana kita juga berbagi dan menguatkan kebangsaan. Maka kalau ulama bersama dengan umara dan juga bersama dengan ketahanan insya Allah akan kuat. Terakhir saya ingin menyitir ayat Al-Quran, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mahmud Al-Hijazi dalam kitab Tafsir Al-Wadih menyebutkan hubbul watan wajibun muqaddasun. Cinta tanah air adalah kewajiban yang mulia. Fa innal watana yahtaju ila man yunadilu bis-saifi wa ila man yunadilu bil hujjati wal burhani. Negara ini butuh orang yang membela negara dengan alutsista, dengan pertahanan. Maka dengan TNI kita bersama, dengan Polri kita bersama, dengan aparat kita bersama. Saat yang bersamaan, wa ila man yunadil bil hujjati wal burhani. Negara ini perlu dibela juga dengan narasi dan argumentasi. Kesempatan kali ini kita bersama bersatu, momentum Isra Mi'raj dan perhatian kita terhadap fenomena alam, kita bersatu berdoa, berzikir, mohon keselamatan bangsa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni, mudah-mudahan kita dirahmati, dan Indonesia oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia dan pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita dengarkan sambutan selamat datang dari Wakil Gubernur Jawa Barat yang kami hormati Bapak UU Ruzanul Ulum. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kita sebut Abah di kalangan pesantren, dan yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, dan juga yang saya hormati Forkopimda Provinsi Jawa Barat
Pangdam 3 Siliwangi, juga Pak Kapolda hadir, dan juga yang saya hormati rombongan dari MUI Pusat, dan juga yang saya hormati Bupati Cianjur, dan juga yang saya hormati DMI Jawa Barat, dan juga yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Cianjur, dan hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan hari ini. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Pak Dudung beserta rombongan, dan juga dari MUI Pusat dan juga yang lainnya hadir di Jawa Barat. Selanjutnya, inti daripada kegiatan ini, kalau saya mendengar dari sambutan tadi MUI, adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk meningkatkan kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sebagai implementasi dari Pancasila, khususnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam rangka berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, harapan dengan adanya kegiatan ini kita mampu meningkatkan pengamalan agama, peningkatan amalan, dan juga peningkatan terhadap takwa dan keimanan kita. Tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, sebagai umat yang beragama, di samping memahami tentang agama, mempelajari dan juga mengamalkan, juga tanggung jawab kita adalah mempertahankan dan mengembangkan dan menyiarkan agama kita sendiri. Kami yakin kegiatan ini pun adalah salah satu ikhtiar untuk itu, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama dalam masalah pendidikan, karena hanya dengan pendidikan, keimanan dan ketakwaan termasuk amaliyah kita semakin hebat, dan juga estafet keilmuan agama terhadap generasi bisa tetap seperti hari ini. Perlu kami sampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Perda pesantrennya memiliki tanggung jawab tentang pembiayaan pesantren, tentang pembinaan pesantren, tentang penyuluhan pesantren. Itu merupakan salah satu tanggung jawab selaku pimpinan Jawa Barat dalam rangka Ijul Islam wal Muslimin untuk tafaquh fiddin. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat, sangat membawa kemaslahatan, dan sangat membawa kebaikan, terutama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Rizanul Ulum. Hadirin hadirat yang berbahagia, baik yang berada di masjid ini maupun yang mengikuti secara virtual. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LCMA PSD, para kiai yang hadir di Masjid Agung Cianjur, Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji UU Rizanul Ulum, yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati pula
Forkopimda Jawa Barat. Di sini hadir Bapak Pangdam, Kapolda, dan para Pangkotama dan Kabalakpus dan Satkowil beserta para alim ulama, para santri dan warga masyarakat yang mengikuti kegiatan ini secara virtual di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Aceh, Pehaba, Sedera, Luntuah, masyarakat Aceh, Assalamualaikum. Padang, Bakabarno, nak sanak ambo di Padang, Batak BH kabar berita masyarakat Sumatera Utara, Palembang, mak mano kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya. Jawa Barat sampurasun, alhamdulillah. Jawa Tengah, Jawa Timur, piye kabare, api-api sedayo, alhamdulillah. Dan seluruh masyarakat Indonesia yang hadir di acara ini di Makassar, Apakarebah, dan seluruh Forkopimda Kabupaten Cianjur, Ketua MUI Cianjur, Kepala Kemendak Cianjur, serta para tokoh agama yang saya hormati. Sebagai insan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat hadir untuk mengikuti acara Istiqosah Kubro dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah, dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat ukhuwah Islamiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran yang mulia untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selaku Kepala Staf Angkatan Darat dan pribadi, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atas undangan dan terselenggaranya kegiatan ini. Isra Mi'raj merupakan perjalanan spiritual yang luar biasa, sekaligus merupakan salah satu mukjizat atau tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Puncak dari peristiwa Isra Mi'raj adalah pertemuan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah tentang sholat. Peristiwa Isra Mi'raj menurut pendapat beberapa alim ulama juga memiliki dimensi pemahaman tentang syariat, tarekat, hakikat, serta makrifat. Pertemuan paling bersejarah antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Sang Khalik atau pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam semesta jagat raya ini. Bagi kita khususnya prajurit TNI Angkatan Darat, peristiwa Isra Mi'raj memberikan pelajaran dan keteladanan tentang ketaatan terhadap perintah, sekaligus keteladanan tentang kepedulian pemimpin terhadap anak buahnya. Di satu sisi Rasulullah mentaati perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di sisi lain beliau juga memikirkan batas kemampuan umatnya untuk menjalankan perintah tersebut. Oleh karenanya saya berharap agar peringatan Isra Mi'raj yang diperingati melalui kegiatan Istiqosah Kubro ini dapat semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan Istiqosah Kubro ini merupakan salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikir dan doa, dengan harapan kita semua memperoleh ketenangan batiniah dan semakin kuatnya keikhlasan dan kesabaran dalam menerima musibah dan bencana
sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, serta mampu kembali bangkit ke arah perbaikan kehidupan yang lebih baik. Di tengah dinamika kehidupan yang semakin dinamis dan kompleks, dibutuhkan jalinan kerjasama dan toleransi kehidupan beragama, serta terjalinnya sinergitas antara TNI, ulama, serta komponen bangsa lainnya dengan mengedepankan persaudaraan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam setiap kesempatan, saya selalu menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat bahwa Angkatan Darat harus selalu berada di tengah-tengah kesulitan rakyat, apapun bentuknya kesulitan tersebut, serta harus selalu menjadi solusi, karena rakyatlah ibu kandung dari TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat harus selalu berada di hati rakyat, dan rakyat Indonesia akan selalu berada di hati Angkatan Darat. Mari kita saling bahu-membahu, gotong royong, saling berbagi, saling menguatkan dan saling mendoakan dalam menghadapi berbagai persoalan, ujian dan musibah yang melanda negeri ini. Kita juga sama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini mendoakan para pemimpin bangsa, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta jajaran pimpinan DPR, MPR yang sedang terus berjuang dan mengabdi. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan, rahman dan rahim dalam memimpin negeri ini. Dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan doa dalam kegiatan Istiqosah Kubra ini, kita juga memohon dengan sungguh-sungguh, penuh ketulusan, keikhlasan dan kesabaran sebagai hamba Allah yang berserah diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, hanya Allah lah yang maha pengasih, dan hanya Allah lah yang maha penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Hari ini Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat menyaksikan secara langsung para alim ulama, para santri, para prajurit TNI Angkatan Darat dan Polri dan rakyat Indonesia bersimpuh, berzikir dan berdoa secara bersama-sama di seluruh wilayah Indonesia yang penuh berkah, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dan ridhonya kepada seluruh umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia agar terhindar dari segala bencana serta menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiafah fi jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa tabatal qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratal badal maut. Allahumma habina lana bisaqaratil maut wa najata minana wal fa'in hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Demikian dan terima kasih Angkatan Darat di hati rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin hadirat yang berbahagia, para pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada, dan jamaah baik yang hadir di masjid ini maupun yang mengikuti secara virtual. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدونية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ini saya nyebutnya Jenderal Santri. Karena memang beliau ini santri sebenarnya ini. Saya tahu beliau ini alumni pesantren Buntet Cirebon dulu itu. Makanya tidak heran kalau bikin istighasah, bikin zikir, bikin doa, salat subuh. Karena beliau juga santri. Saya harap ke depan banyak juga jenderal-jenderal santri di Republik ini. Kenapa? Karena memang santri itu punya komitmen keagamaan dan punya komitmen kebangsaan. Sejak awal santri dari dulu itu berjuang untuk membela negara. Santri pertama dulu di akhir abad ke-19 melakukan perlawanan ketika belum ada perlawanan di Banten, yang oleh Profesor Sartono Kartodirjo disebut sebagai religious revival, kebangkitan agama di Geger Cilegon. Saya nyebutnya itu bukan kebangkitan agama, tapi Islamic revival, itu kebangkitan Islam. Tapi lebih tepat lagi itu adalah kebangkitan santri-santri dalam rangka membela negara untuk menuju kemerdekaan. Kebangkitan itulah yang kemudian memberikan inspirasi lahirnya kebangkitan nasional 1908 dan menuju tercapainya kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah. Jadi memang santri itu harus begitu. Kalau tidak mau berjuang bela negara, itu bukan santri Indonesia namanya itu. Saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia,
Dr. Kiai Haji Khalil Nafis dan seluruh jajaran Majelis Ulama Indonesia, tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Dan ini juga menjadi tradisi Majelis Ulama, karena Majelis Ulama itu visinya adalah khadimul ummah wa sadiqul hukumah. Majelis Ulama itu adalah pelayan umat dan mitra pemerintah. Jadi Majelis Ulama di mana-mana melayani umat dan juga bermitra dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam rangka apa? Dalam rangka membawa kemaslahatan, kesejahteraan bangsa ini. Saya hormati Gubernur dan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi, Bupati dan juga Forkopimda Kabupaten Cianjur, ulama anal kiram wa habaib anal afadil, para kiai-kiai dan seluruh hadirin dan hadirat, para ibu sekalian, baik yang langsung ada di majelis ini maupun juga yang berada di daerah-daerah di seluruh Indonesia yang mengikuti secara virtual. Saya menyambut baik acara ini, apalagi dinamakan Istighatsah Kubra. Istighatsah itu apa? Istighatsah itu artinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering dibaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai yang hidup, yang jumeneng, dengan rahmat-Mu kami mohon pertolongan kepada Allah. Kenapa kita mohon pertolongan kepada Allah? Dan ini makna dari ucapan kita la haula wala quwwata illa billah hil aliyil azim. Tidak ada kekuatan buat kita, semuanya ada pada Allah semua. Allah la dzu quwwatin, Allah lah yang al-qawi, yang kuat itu. Karena itu kita mohon istighatsah, mohon inayah rabbaniyah, pertolongan Allah. Kenapa? Masya Allahu kana wa man lam yasha wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Allah yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Semuanya itu berjalan, apa yang ada di dunia ini bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Kita maunya ke kanan, tapi Allah menghendaki ke kiri, maka Allah kasih terjadi. Karena itu kita mohon kepada Allah, mohon istighatsah atau mohon inayah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dalam segala apa? Fi umurid dunya waddin, perkara-perkara agama, perkara dunia, semuanya kita minta inayah rabbaniyah. Makanya jangan merasa kita kuat, jangan merasa kita bisa, jangan merasa kita mampu. Karena kita ini sebenarnya khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu dijadikan makhluk yang lemah kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya kita tawakal kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, cuman tidak berarti kalau kita tawakal itu pasif. Kalau kita tawakal itu diem. Bukan. Ya, tawakal itu tidak berarti diem. Allah menyuruh kita melakukan sebab, melakukan langkah-langkah, melakukan berbagai usaha.
Apa tidak bertentangan dengan tawakal? Sebab dan tawakal. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, kata beliau, at-tawakkul was sabab la munafata bainahuma. Antara tawakal dan sebab tidak saling menafikan. Tidak berarti kalau tawakal tidak ada sebab, kalau ada sebab melakukan sebab dianggap tidak tawakal. Tidak ada pertentangan. Kenapa? Li'anna mahallat tawakkuli al-qalbu. Tempat tawakal itu di hati. Hatinya ini pasrah pada Allah. Wa mahallu sabab al-jawarih. Sedangkan tempat sebab itu adalah anggota badan kita. Bergerak, bertindak, melakukan sesuatu. Itu asbab namanya. Itu tidak berarti kita tidak tawakal. La munafata bainahuma, tidak saling menegasikan, tidak saling menafikan. Kita tawakal tapi kita melakukan sebab. Syekh Nawawi menyontohkan misalnya ketika Nabi datang ke Syam, ketika Sayyidina Umar mau masuk ke Syam, di situ ada ta'un, ada wabah. Akhirnya berundinglah Sayyidina Umar. Masuk apa tidak? Masuk apa tidak? Nah, sahabat memberitahu, ada hadis Nabi, kalau di satu tempat ada wabah, jangan masuk. Dan orang yang di dalam tempat itu wabah, jangan keluar. Oleh karena itu Sayyidina Umar memutuskan tidak jadi masuk. Nah, ini sebab namanya ini, menghindari tidak masuk ke Syam, karena di situ sedang terjadi wabah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah bertanya pada Sayyidina Umar, afa nafir minal qadar? Apa kita lari dari qadar? Ini kan qadar Allah, masuk saja. Kata Sayyidina Umar, nafirru minal qadar min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Ini qadar juga, dari qadar ke qadar. Menghindari sesuatu musibah itu juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab. Makanya orang bertawakal dengan bersabab itu tidak saling bertentangan. Saya kira itu makna daripada ajaran Islam itu. Bahkan Syekh Nawawi mengatakan ketika menafsiri khudhu khidrakum, melakukan hendaknya persiapan menghadapi musuh, ayat diturunkan kita untuk melakukan langkah-langkah preventif dalam menghadapi musuh. Sebelum musuh menyerang kita harus prepare, harus melakukan persiapan berbagai untuk melakukan penangkalan musuh. Ayat ini, ayat perang sebenarnya itu. Tapi Syekh Nawawi mengatakan wa hadhil ayah tadullu ala wujubil hidri min jami'il madar al-madnunah. Ayat ini juga memberikan petunjuk wajibnya kita menjaga diri dari semua bahaya al-madnunah yang diduga akan datang. Kalau ada bahaya yang akan datang, kita harus bersiap diri menghadapinya. Bukan hanya perang, bahaya apa saja, semua bahaya. Oleh karena itu kata Syekh Nawawi, wa bihadzat tariq kana al-iqdam 'ala al-'ilaj bid-dawa wal ihtiraz 'anil waba wal jidaril ma'il wajiban. Maka dengan pengertian ini berobat, menghindarkan diri dari wabah, menjaga diri dari wabah, al-ihtiraz 'anil waba wa 'anil jidaril ma'il, menghindarkan diri dari tembok yang miring mau jatuh, kita jangan duduk di situ, menghindar. Semuanya itu wajib menghindar dari kemungkinan sesuatu yang diduga akan terjadi bahaya.
Oleh karena itu ini juga wajib, namanya al-hifdz an jami'il madar al-madhununah. Nah, kita sudah tahu di Cianjur ini ada daerah-daerah yang apa namanya itu rawan. Waktu-waktu datang lagi apa namanya itu garis apa? Nah, jangan ditinggali di situ. Menghindarkan diri dari tinggal di situ itu kalau menurut Syekh Nawawi termasuk wajib menghindarkannya, karena itu bagian dari pengertian ayat khudhu hidrakum. Paham itu? Jadi bukan karena apa-apa, tapi itu wajib. Dan oleh karena itu pemerintah selalu berusaha mencari bagaimana supaya menghindari bahaya ini. Pemerintah ini memang bertugas terus melakukan upaya-upaya sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam Islam, yaitu iqamatul masalih, membangun kemaslahatan, wa izalatul mafasid, dan menghilangkan kerusakan. Yang kerusakan dihindari, dihilangkan, yang maslahat dibangun, mana yang memberi manfaat pada masyarakat terus dibangun. Tapi kan tantangannya banyak, tidak mudah seperti membalik tangan gini, langsung jadi. Ya, itu juga kehendak Allah, kita diuji. Ya, itu untuk apa? Ada Covid. Andai kata uang itu tidak ada Covid, berapa ratus triliun itu untuk menghindari Covid kemarin, andai kata untuk membangun masyarakat, itu tentu sudah lain hasilnya. Tapi Allah menghendaki lain, dikasih Covid kita berberapa ratus triliun. Pemerintah habis untuk membangun ini, untuk ekonominya, untuk kesehatannya, untuk vaksinasi, untuk apa itu? Itu untuk izalatul mafasid, yaitu menghilangkan mafsadah. Mafsadah harus didulukan, baru maslahat. Kaedahnya begitu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaidah agamanya. Menolak kerusakan harus didulukan daripada mengambil maslahat. Tadinya dana-dana yang dikumpulkan pemerintah untuk membangun kemaslahatan, tapi karena ada bahaya, ada tantangan, maka dialirkan ke situ dulu, menghindarkan terjadinya mafsadah, kerusakan itu. Karena ini paling tidak tugas yang dibuat pemerintah, ta'zimul masalih, memperbesar kemaslahatan, wa tasghirul mafasid, dan memperkecil, meminimalisir ya kerusakan. Kalaupun tidak bisa menghilangkan, karena itu di luar kekuasaan kemampuan pemerintah, itu ditasghir, diperkecil. Itu saya kira yang harus dipahami oleh kita semua. Inilah tugas-tugas, dan itu juga masyarakat. Oleh karena itu masyarakat juga jangan menyerah saja, jangan lemah. Kita memang minta tolong kepada Allah. Kata Nabi, ista'in billah wala ta'jiz, tapi jangan lemah. Kita harus semangat, harus bangkit. Jangan pemerintah yang semangat, rakyatnya tidak semangat. Harus sama-sama semangat. Ayo kita bangun, harus membangun optimisme. Kita memang ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini itu adalah memang tempatnya ujian. Kalau tidak pengen dapat ujian, ya sudah saja, wabillahi taufiq wal hidayah saja. Ya, udah enggak ada ujian. Kalau dunia ini itu ulama menyebutnya mamarran imtihanian, tempat lewat yang di dalamnya penuh ujian. Sampai nanti kalau kita sudah kembali ke alam baka, selesai ujiannya selesai. Tapi di sana enggak selesai, balasannya yang tidak selesai. Nah, di sini ini mamarran imtihanian, yaitu tempat lewat, tempat kita ujian. Memang kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu kita ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Nah itu arti istighasah, itu tidak berarti kita kemudian diem pasif. Iman itu kata Rasulullah bukan sekedar membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Iman itu bukan hanya itu. Al-imanu bid'un wa sab'una aw sittun aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang iman itu, atau 60 lebih cabang. Jadi bukan hanya syahadat, bercabang-cabang iman itu iman semua. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi baca syahadat, itu iman paling tinggi. Wa adnaha, paling rendahnya imatatul adza anit tariq, menghilangkan bahaya duri batu sandungan di jalan. Ada di jalan yang mengganggu orang, mengganggu kendaraan, dibuang. Itu cabang iman paling rendah. Jadi syahadatu an la ilaha illallah, paling rendahnya imatatul adza anit tariq, menghilangkan. Bagaimana kalau membangun jalan lebih daripada menghilangkan bahaya, itu iman. Membangun jembatan, itu iman. Berbuat baik kepada orang, itu iman. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang sehingga dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Itu iman. Jadi iman itu mencintai orang lain seperti dirinya, itu iman. Kalau memusuhi orang lain, itu tidak iman. La yazni zani wa huwa mu'minun, tidak akan berzina, ya, kalau dia itu beriman. Jadi orang beriman tidak berzina. Kalau berzina, tidak iman dia. Wala yasruqus sariqu wa huwa mu'minun, tidak mencuri seorang pencuri kalau dia iman. Kalau dia mencuri, itu tidak iman. Imannya kemana itu? Atau imannya sudah habis. Iman itu juga memang ada yang kadarnya tinggi, ibarat emas 24 karat ada, ya. Ada juga cuma 18 karat. Ada juga imannya yang sekarat, cuma sekarat. Sekarat itu udah mau mati. Nah, itu iman. Jadi iman itu bukan syahadatu an la ilaha illallah anna Muhammad, tapi juga bid'un wa sab'una syu'batan, 70 lebih, au sittun au bid'un wa sittuna syu'batan, atau 66 lebih. Jadi iman itu cabangnya banyak sekali, ya. Orang mukmin itu kata Allah, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang mukmin itu satu. Tidak ada ucapan yang lain. Ucapan mukmin itu satu. Kalau dipanggil kepada Allah, jawabnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Jadi Allah itu kan cuma dua. Yang diperintah oleh Allah itu cuma dua. Satu, if'al. Dua, la taf'al. Cuma dua saja. If'al, kerjakan ini. Yang kedua, la taf'al, jangan kerjakan ini. Kan cuma dua. Nah, tugas kita itu sami'na wa ata'na. Apa itu? Naf'alu ma qala Allahu if'al. Mengerjakan apa yang Allah bilang if'al, kerjakan. Ya. Wa natruku ma qala Allahu la taf'al, dan meninggalkan apa yang Allah bilang la taf'al. Jangan mengerjakan. Cuma dua saja. Jangan disuruh enggak ngerjakan.
yang dilarang dikerjakan. Namanya didorong mundur, ditarik maju. Kalau binatang itu, kalau yang didorong mundur, ditarik maju, itu katanya babi. Babi itu kalau didorong mundur, kalau ditarik buntutnya maju. Jadi kalau orang yang kerjanya ditarik maju, didorong mundur, itu kayak babi namanya itu ya. Nah, itu. Jadi orang mukmin itu sami'na wa ata'na. Jangan diganti sami'na wa malesna. Sami'na wa ngantukna. Sami'na wa engkena. Nah, jadi kalau orang Islam itu harus sami'na wa ata'na min ghairi tawaqqufin, tanpa menunda-nunda. Dulu waktu Rasulullah di Madinah, orang-orang sana itu masih peminum. Minumnya bukan botol, tapi geribah. Geribah itu kulit sapi yang diambil dalamnya dijadikan tempat air. Jadi sebesar segentong, kalau kita bilang segede gentong. Jadi kalau minuman keras itu di satu geribah itu, satu gentong, 2 gentong, 3 gentong. Di rumah, di warung-warung, mereka peminum keras. Sangat minum. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan, itu kotoran setan. Kemudian juga apa kuntum tantahun, apa mau berhenti apa tidak? Apa jawabnya? Ya Rabb, intahaina al-ana. Berhenti ya. Itu arak, khamar, minuman keras yang ada di gentong-gentong dialirkan semua sampai di Madinah itu. Selokan itu isinya bukan air, tapi minuman keras semua. Kenapa? Mereka langsung, fa antum tantahun, apa kamu mau berhenti? Naam, intahaina ya Rabb, al-an min ghairi tawaqqufin. Sekarang tidak menunda-nunda lagi. Itu namanya mukmin. Itu orang yang beriman. Kayak ketika Abu Bakar diceritakan Isra Mi'rajnya Nabi, orang ragu, tapi Abu Bakar bilang, saya beriman. Lebih dari itu, kalau Muhammad yang bilang, saya beriman. Itu namanya iman, min ghairi tawaqqufin. Saudara-saudara sekalian, Islam mengajarkan kita juga untuk menjadi seorang yang santun, yang menghormati orang, mencintai. Bahkan seorang ulama, misalnya Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi mengatakan, inna syari'ata asas mabnaha wa asasaha min al-hikami wa masalihil ibad. Syariat Islam itu dasarnya, bangunannya di atas hikmah dan kemaslahatan hambanya. Semua maslahat. Itu syariat Islam. Wahiyya adlun kulluha. Islam itu seluruhnya adil. Tidak ada yang tidak adil. Adil. Wa rahmatun kulluha. Semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha. Semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha. Semuanya hikmat. Itu Islam. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur, mana ada masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, wa minar rahmati ila diddiha, keluar dari rahmat kasih sayang, ila diddiha kepada ketidakkasih sayang, kepada permusuhan, kepada kebencian, bukan rahmat. Wa minal hikmati ilal abad wa minal maslahati ilal
ilal mafsada, dari maslahat kepada kerusakan, membawa kerusakan, bukan maslahat. Wa minal hikmati ilal abas, dan dari hikmah kepada main-main. Kata beliau, falaisat minas syariah, itu bukan Islam, bukan syariat Islam itu. Kebencian, permusuhan, ketidakadilan, kerusakan, itu bukan Islam. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun diberi takwil, diberi dasar-dasar bahwa itu syariat, bahwa itu Islam, bukan, itu bukan Islam. Kalau mengajar permusuhan, itu bukan Islam, tidak rahmat, pasti itu. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih. Syariat Islam itu keadilan Allah di antara hamba-hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqih, dan rahmatnya Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardih, dan bayangan Allah di buminya, naungan Allah di buminya. Naungan Allah, rahmat Allah, keadilan Allah. Wa hikmatuhu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih, dan sesuatu hikmah yang menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran Rasulnya. Itu Islam yang diajarkan. Ini yang dibawa oleh para ulama kita, oleh para wali-wali, pada aulia-aulia yang diajarkan. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Ada disebut sekarang diberi nama Islam wasatiyah, Islam yang moderat. Itu bahkan Islam itu, kata ulama, samahatun kulluha, seluruhnya toleran. Islam enggak pernah memusuhi orang. Non muslim tidak ada. Kata Ibnu Salah, telah likufrihin, bukan karena kekafiran. Kalau kita musuhi mereka karena mereka merusak, membuat kegaduhan, tapi bukan karena kekafiran mereka, tidak. Lakum dinukum waliyadin, bagimu bagiku juga bagiku. Karena itu saya bilang, saya mencontoh lakum dinukum waliyadin. Kalau nanti di masyarakat ada berbeda partai, ya juga begitu. Lakum partai hukum, walana parteuna, partai anda, partai saya, partai. Begitu juga capresnya, lakum capres hukum, walana capresuna. Bagi anda capres anda apa? Tidak harus bermusuhan. Dia harus tetap silaturahim, dia tetap bersaudara. Saya kira itu ya. Wa insaniyatun kulluha, Islam itu juga kemanusiaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira pertemuan hari ini penting buat kita semua untuk memantapkan. Di satu sisi kita harus istighasah kepada Allah, harus isti'anah kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits atau nastaghits. Tapi di samping itu kita harus juga melakukan asbab yang membuat kita. Sebab apa? Allah itu menurutnya bagaimana kita. Di dunia ini kita mukhtar, disuruh milih. Kalau milih petunjuk, Allah kasih jalan. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha mendekati kami, saya tunjukkan jalannya. Tapi yang dia mencari jalan lain, Allah kasih juga. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Kalau mau kafir, kafirlah. Makanya itu kita itu mukhtar, suruh milih jalan sendiri. Tinggal Allah mempermudah. Man ihtada zidnahum huda. Siapa yang mencari petunjuk, saya tambahkan petunjuknya kepada Allah. Jadi ada usaha dari kita, ada asbab dari kita, nanti Allah yang akan memberikan jalannya, kemudahannya. Itu yang kita sebut dari ada inayah rabbaniyah, ada usaha. Kalau nggak ada usaha, nggak akan turun inayah rabbaniyah itu. Pertolongan itu tidak akan turun. Ada usaha kita.
Jadi tidak ada pertentangan antara at-tawakkul was sabab, la munafata bainahuma. Tidak saling menegasikan, tidak saling itu yang harus difahami oleh kita semua. Saya bersyukur acara ini sangat penting buat kita dan memang harus diperbanyak dalam rangka pencerahan, membangun kembali umat. Di satu sisi adalah dia seorang hamba, tapi di sisi lain dia adalah satu sisi kita menjadi seorang yang abidin, yang menghamba pada Allah sesuai dengan fungsi kita. Penghambaan kita itu kalau para ulama menyebutnya harus benar-benar ala sidqil ubudiyah, penghambaan yang benar, wa ala kamalil ubudiyah, penghambaan yang sempurna, wa khalisil ubudiyah, dan penghambaan yang ikhlas. Tapi di satu sisi diperintahkan kita untuk imaratul ardi, memakmurkan bumi. Wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menjadikan kamu dari bumi, dari tanah, dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Kata ulama, ista'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, memberi tanggung jawab kepada kamu untuk memakmurkan bumi. Karena manusia ini khalifatullah fil ardi, khalifah Allah, wakil Allah di bumi, dikasih oleh Allah semua. Ada lahan yang luas, ada tumbuh-tumbuhan, ada ikan, ada tambang, semua untuk manusia. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah jadikan semua untuk kamu di bumi. Tapi makmurkan bumi itu melalui apa? Melalui pengembangan ekonomi, pertanian, perindustrian, ya, bahkan sekarang pertambangan, bahkan sekarang bukan hanya bahannya saja, tapi harus dihilirisasi, harus diolah supaya jadi barang jadi. Saya nyebutnya hilirisasi itu harus ada hamzah wasal. Nah, ini santri-santri tahu hamzah wasal. Hamzah wasal itu huruf hamzah yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Kalau dihubungkan oleh hamzah wasal, nanti jadi untaian kata yang indah. Hamzah wasal itu perantara, wasilah. Jadi produk-produk pertanian, pertambangan, perikanan, semua kemudian di hamzah wasal, diolah, dihilirisasi sekarang itu, kemudian menjadi barang, dia mempunyai nilai yang tinggi. Ya, itu namanya punya value add yang naik itu. Itu imaratul ard. Nah, kuncinya apa untuk imaratul ardi? Miftahul imarah, sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu anak-anak kita dorong untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi supaya apa yang Allah berikan kita, Indonesia yang kaya ini, Indonesia ini diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diolah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Allah jadikan di bumi ini di atasnya ada gunung-gunung. Wa qaddara wa baraka fiha, Allah memberkati. Wa qaddara fiha aqwataha, dan menentukan aqwatnya. Makanan pokoknya ditentukan. Kata Imam At-Tabari, wa qaddara fi kulli baldatin minal ardi ma lam yaj'alhu fil akhari minha. Allah tentukan dalam satu bumi, satu negara di bumi ini yang enggak diberikan kepada orang lain. Negara lain enggak punya. Allah tentukan wa qaddara fiha. Indonesia diberi wa qaddara fi, Indonesia ini banyak sekali. Lahannya subur, tumbuh-tumbuhannya bisa macam tumbuh di kita. Ini kita syukuri. Tambangnya banyak, ada emasnya, ada tembaganya, ada bauksitnya, ada apa namanya yang sekarang untuk baterai, nikelnya, ada emasnya, ada segala, itu ada semua di sini. Wa qaddara fiha. Oleh karena itu kita harus mengolah dan harus kita
imarahnya. Dan itu kuncinya, miftahul imarah adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita bangkitkan umat ini supaya menjadi abidin di satu sisi wa muammirin, yaitu pemakmur bumi. Mungkin itu yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan istighatsah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan inayah rabbaniyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa acara kita muhasabah dan istighatsah doa keselamatan bangsa sebagai momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah memberkahi kita semua dan memberikan keselamatan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa bersama dipimpin oleh Habibana Habib Nabil Al-Musawwa. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama sekalian yang hadir, ada Buya Amir Shah, Yai Khalil Nafis, Yai Ahmad Zubaidi, Yai Arif Fahrudin, Yai Rahmat Hidayat, dan juga reng-rengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur dan Majelis Ulama Indonesia seluruh Indonesia serta para jamaah sekalian. Mari kita semua mendoakan para pemimpin kita, terutama yang hadir bersama kita di ruangan ini. Yang pertama adalah yang terhormat Bapak Wapres Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kedua Bapak Kasat, Bapak Dr. Jenderal Dudung Abdurrahman. Yang ketiga Bapak Wagub Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Kiai Haji UU Ruzanul Ulum, dan para pemimpin yang mengikuti acara ini baik dari Cianjur, Pak Bupati dan reng-rengannya maupun juga dari seluruh Indonesia. Kita doakan semoga beliau-beliau diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk meneruskan mengemban amanah rakyat dan amanah ummah kepada seluruh umat Islam dan juga seluruh rakyat bangsa kita tercinta, yaitu Republik Indonesia. Kemudian setelah itu mari kita berdoa untuk kita semua, khususnya untuk Cianjur dan juga untuk seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq li mahabbika minal a'mal wa sidqat tawakkuli alaik wa husnal dhanna bik wal ghanimata amman siwak. Allahumma qulna wal muslimin khususan fi baldatina baldatan Indonesia minasyaqawati ila sa'adah. Ya Allah, ubahlah kami dan seluruh kaum muslimin khususnya di negeri kami tercinta Indonesia dari kesedihan menuju kebahagiaan, wa minan nari ilal jannah, dari neraka menjadi ahli syurga, wa minal adabi ilal rahmah, dari azabmu kepada rahmatmu ya Allah, wa minad dunubi ilal maghfirah, dari dosa kami menuju ampunanmu ya Allah, wa minal isaati ilal ihsan, dari keburukan yang kami lakukan kepada kebaikan yang kami kerjakan ya Allah, wa minal khaufi ilal aman, dari ketakutan menjadi keamanan ya Allah, wa minal faqri ilal ghina, dari kefakiran kepada kekayaan ya Allah,
wa minadh-dhulli ilal 'izz, dari kehinaan menuju ketinggian ya Allah, wa minal ihanati ilal karamah, dan dari kerendahan menuju kemuliaan ya Allah, wa minadh-dhiqi ila sa'ah, dari kesempitan masalah menuju kelapangan-Mu ya Allah, wa minasyarri ilal khair, dari keburukan menuju kebaikan ya Allah, wa minal usri ilal yusr, dari kesulitan kepada kemudahan ya Allah, wa minal idbar ilal iqbal, dari kemunduran menuju kemajuan peradaban ya Allah, wa minas saqmi ila sihah, dari yang sakit menjadi sehat ya Allah, wa minas sukhti ila ridha, dari murka-Mu menuju kepada ridha-Mu ya Allah, wa minal ghaflati ilal ibadah, dari kelalaian menjadi orang-orang yang ahli ibadah ya Allah, wa minal fatrati ilal ijtihad, dari kemalasan, keputusasaan menjadi kesungguhan, wa minal khidlani ila taufiq, dari terhalang menuju kepada taufik-Mu ya Allah, wa minal bid'ati ila sunnah, dari bid'ah kepada sunnah ya Allah, wa minal jawri ilal adal, dari kezaliman menuju keadilan. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit taufiq. Ya Allah, tolong kami dalam menjalankan agama kami dengan dunia kami yang Kau perbaiki. Ya Allah, tolong kami dalam menghadapi dunia kami itu dengan takwa di dalam dada kami. Ya Allah, tolong kami dalam bertakwa kepadamu dengan amal-amal soleh ya Allah. Dan tolong kami dalam amal-amal soleh itu dengan taufik ke dalam hati kami ya Allah. Wa ala jami'i dhalika bilutfikal mufdi ila ridhakal munhi wa ila jannatikal mashubi. Ya Allah, tolong kami semua dalam semua hal tersebut dengan kelembutan-Mu ya Allah, yang menyampaikan pada ridha-Mu dan mengantarkan kepada syurga-Mu. Dzalika bin nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, ya Rabbah, ya Ghautha, ya akramal akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal mawahibil izam, yang kesemuanya itu dengan anugerah memandang wajah-Mu nanti di yaumil kiamah ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Penolong, wahai Tuhan yang Maha Penolong, wahai Tuhan yang paling pemurah di antara yang pemurah. Ya Allah, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan dan memiliki segala karunia yang agung. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, dengan ditutup doa selesai sudah seluruh rangkaian acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.